Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifain, ya, saya dari SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Kabupaten Magelang, LPTK Universitas Negeri Semarang, dalam PPG Darjat tahun 2020, Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 3. Baik, berkenaan dengan uji kinerja yang dilaksanakan oleh UKM PPG tahun 2020, saya akan melaksanakan video pembelajaran ini, ya, dengan bukti formulir pendaftaran seperti ini yang sudah saya cetak, ya. Oke, untuk kelanjutannya berkenaan dengan uji kinerja pada video pembelajaran akan saya rekam pada hari ini dengan KG diagnosa dan perbaikan pada sistem pelumasan mesin mobil. Baik, bisa langsung kita simak video sebagai berikut. Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak semuanya, ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya, ya, anak-anak semuanya, ya. Sehat ya semuanya, ya. Mas Rudi, Apri, Tommy, Aga Arif, Restu Irfan, Taufik, Roy, dan semuanya, semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya. Pada pertemuan hari ini kita masih dalam pembelajaran daring. Mau nggak mau harus kita lakukan, dan saya rasa tetap semangat anak-anak semuanya, ya. Terima kasih untuk mengawali proses pembelajarannya. Kita mulai. Silakan salah satu bisa dipimpin doa. Monggo, siapa yang bisa untuk memimpin doa pada pertemuan daring kali ini? Silakan, bisa dipimpin doanya Mas Rudi. Mas Rudi Hermawan, bisa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mas Rudi Hermawan yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa tersebut bisa melancarkan kegiatan pada pembelajaran dari kali ini. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, silakan jangan lupa untuk presensi kehadiran. Silakan nanti kalian bisa di WhatsApp grup, ya. Silakan bisa mengisi. Kemudian tadi sudah saya cek kehadirannya, karena kendala dan situasi kondisi baru ada sekitar 12-13 siswa yang bisa bergabung di Zoom. Oke, anak-anak semuanya tetap semangat ya semuanya, ya. Saya lanjutkan pada pertemuan kali ini, ya. Saya akan tampilkan share screen berkenaan dengan proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak semuanya, berkenaan dengan pembelajaran hari ini, diagnosa dan perbaikan sistem pelumasan mesin, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama, ya. Pada kali ini, yaitu ada diskusi sinkron dan asinkron yang harus kalian lakukan, ya. Melalui diskusi dan menggali informasi dari media internet, peserta didik dapat menjelaskan fungsi kerja dan gangguan kerusakan pada komponen sistem ini pelumasan mesin mobil dengan benar. Ya, jadi nanti Bapak teknisnya akan sampaikan di link YouTube. Kemudian nanti kalian akan saya beri LKPD, lembar pengamatan berkenaan dengan video, nanti akan Bapak sampaikan lewat link YouTube.
Kemudian silakan nanti kalian diamati, kemudian bisa diskusikan per kelompok masing-masing sesuai dengan arahan yang sudah Bapak bentuk. Oke, kemudian melalui diskusi dan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem pelumasan sesuai dengan SOP dengan percaya diri. Oke, nah setelah kalian mengetahui fungsi kerja, kemudian mendiagnosa, kemudian melalui pengamatan video pembelajaran, tugas LKPD ya, jadi peserta didik dapat memeriksa gangguan sistem pelumasan dengan benar sesuai dengan SOP dan percaya diri ya. Walaupun secara virtual pengamatan, diharapkan kalian dapat memahami pemeriksaan yang ada pada sistem pelumasan. Oke, setelah melakukan pemeriksaan pada sistem pelumasan dengan benar, nanti diharapkan peserta didik dapat mengatasi kerusakan sistem dan perbaikan komponen sistem pelumasan sesuai dengan SOP dan percaya diri. Nah, itu anak-anak semuanya tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama. Oke, setelah ini silakan kalian bisa dicermati ya tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Monggo, silakan ada yang mau berpendapat berkenaan dengan sistem pelumasan. Siapa tadi ya yang mengajukan? Sistem pelumasan. Oke. Mengapa mobil sangat membutuhkan sistem pelumasan? Oke. Ada dari teman yang lain yang bisa membantu menjawab. Alfian ada tanggapan? Oke. Pelumasan memegang peranan yang penting dalam proses kinerja mesin. Apabila terjadi kerusakan pada sistem pelumasan, maka kerja mesin pun akan terganggu. Terima kasih dari Mas Alfian sudah menanggapi pertanyaan dari Mas Rudi tadi. Oke, baik, bisa kita lanjutkan kembali ya. Tetap semangat ya anak-anak semuanya. Silakan untuk menanggapi dari pertanyaan Mas Rudi dan jawaban dari Mas Alfian tadi. Mungkin ada yang bisa menambahkan untuk memperjelas. Ada? Pak, saya mau menambahkan Pak pendapat dari Mas Alfian tadi. Apa yang disampaikan tadi sudah benar. Mungkin menambahkan saja bahwa pelumasan mesin pada komponen mesin mutlak harus dilakukan tanpa sistem pelumasan. Mesin tidak akan bisa bekerja. Bahkan apabila pelumasan yang ada di mesin itu berkurang, bisa menjadikan overhead dan mesin macet. Saya mau mengajukan pertanyaan juga Pak, boleh? Silakan Mas. Apabila indikator oli menyala saat mesin dinyalakan, apakah pertanda bahaya? Oke. Terima kasih ya dari jawaban yang pertanyaan awal tadi. Dan berikut pula Mas Muin mengajukan pertanyaan pula. Sebentar ya. Tadi sudah disampaikan dari Mas Alfian, kemudian Mas Muin berkenaan dengan pertanyaan awal ya. Jadi memang benar ya. Sistem pelumasan itu sangat mutlak harus dilakukan ataupun diterapkan pada siklus mesin ya untuk melumasi komponen-komponen yang ada di mesin tersebut. Nah, fungsinya buat apa? Ya sebagai pelumasan, melumasi komponen tersebut untuk kinerjanya supaya lancar. Kemudian untuk sebagai pembersih, kemudian juga bisa sebagai anti karat pula ya. Jadi sistem pelumasan itu akan bekerja melumasi seluruh komponen yang ada di mesin. Berikut pula dengan siklus kerjanya biar terjadi stabil ataupun lancar, sehingga nanti pengemudi pun juga akan merasakan kenyamanan dalam berkendara. Nah, secara teknis dan lebih jelasnya nanti bisa simak materi yang akan Bapak sampaikan pada materi link-link yang sudah saya cantumkan di media Sway.
ya. Dan menanggapi dari pertanyaan dari Mas Muin tadi, ya, itu kalau tidak salah saya cermati ya, itu apabila indikator mesin, indikator olinya menyala pada dashboard, apakah itu menjadi petanda bahaya? Nah, mungkin ada yang bisa membantu menjawab dari anak-anak kelas 12 TKLA yang bisa bergabung pada Zoom kali ini. Monggo bisa menambah nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi ataupun tanya jawab pada proses pembelajaran. Monggo ada? Mau menanggapi? Monggo silakan. Mas Rudi, oke. Silakan Mas Rudi. Saya Pak. Oke. Apabila indikator oli mesin menyala saat mesin sudah hidup, menandakan adanya permasalahan pada sensor ataupun akutator sistem pelumasan. Hal yang harus dilakukan adalah matikan mesin mobil lalu periksa secara visual kualitas dan ketinggian oli mesin. Terima kasih ya dari Mas Rudi sudah membantu menjawab dari pertanyaan Mas Muin tadi ya. Harapannya Mas Muin dan kawan-kawan bisa jelas ya. Nah, sekarang saya garis bawahi ya, benar ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya tambahkan materi yang berkaitan dengan pemerstaan sistem pelumasan. Oke, nanti kita bisa menggunakan ODD ataupun scanner untuk mendeteksi kerusakan yang ada pada sensor ataupun aktuator pada mesin mobil ataupun berkaitan pada titik poin ini adalah sistem pelumasan. Baik, anak-anak semuanya, tolong bisa diperhatikan ya. Nanti ini sebagai bahan diskusi review pembelajaran daring, kemudian sinkron ya. Kemudian yang asinkron bisa menggunakan diskusi pembelajaran pada WhatsApp group DKR kelas 12A. Terima kasih. Silakan bisa simak materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, anak-anak semuanya, berkenaan dengan gangguan pada sistem pelumasan mesin ya. Jadi ini sudah saya sampaikan dalam tabel ya anak-anak semuanya. Gangguan pada sistem pelumasan mesin, terutamanya yang pertama kebocoran oli, kemudian tekanan oli yang rendah, kemudian tekanan oli yang terlalu tinggi, kemudian oli berubah warna, kemudian oli tercampur dengan air, bahan bakar, dan yang lainnya. Nah, silakan nanti bisa dicermati dengan baik materi yang Bapak sampaikan ya. Setelah ini, kemudian berkenaan dengan pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya, tentang permasalahan ataupun gangguan pada sistem pelumasan. Yang pertama, kebocoran saringan oli. Nah, ini penyebab utamanya yaitu pemasangan saringan oli yang kendor ya, ataupun tidak tepat ya, ataupun bisa jadi karena seal yang rusak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi, ganti seal dan kencangan saringan oli ya, kemudian tekanan oli yang rendah, kemudian tekanan oli yang terlalu tinggi. Dan silakan untuk penyebab dan bagaimana cara mengatasinya, silakan nanti kalian bisa cari informasi lewat YouTube ataupun nanti lewat link artikel dan lain sebagainya. Dan satu lagi informasi berkenaan dengan materi pembelajaran, link YouTube juga sudah Bapak sampaikan di WhatsApp group sebagai bahan diskusi asinkron untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti diskusi sinkron pada hari ini. Ya, baik anak-anak semuanya, silakan bisa diperhatikan guna sebagai bahan pengamatan yang akan Bapak sampaikan video pembelajaran. Sahabat, oli adalah pelumas untuk semua komponen-komponen yang ada dalam mesin yang bergerak ya. Jika volumenya terlalu rendah atau sedikit, maka dapat berakibat fatal untuk
komponen-komponen tersebut yang bergesekan. Maka selalu periksa kecukupan volume oli mesin Anda ya. Dan caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama tariklah dipstick oli. Biasanya pada setiap mobil dipstick oli ini selalu berada di muka ya, seperti ini. Tarik. Nah, sahabat, perhatikanlah ukuran pada dipstick oli. Jika oli berada di bagian ukuran paling bawah ini, maka saatnya Anda harus menambah oli ya, harus segera ditambah. Namun apabila ukuran oli berada pada titik bagian atas, itu artinya oli Anda masih berukuran normal dan tidak perlu untuk mengganti oli. Selanjutnya sahabat, lihatlah dari warna oli tersebut. Jika terlihat warnanya sudah menghitam dan terlihat mengandung serpihan-serpihan kotoran atau terlihat berasap, maka sudah waktunya oli tersebut harus diganti. Karena jika tidak cepat diganti, khawatir akan terjadi kerusakan atau keausan pada komponen-komponen mesin mobil sahabat. Tang, kunci 14, tisu buat ini ya, supaya nggak luka tutupnya. Jadi kita buka dulu. Kita buka. Wah, lumayan kencang sekali. Ini buat taruh di bawah filter ya. Seperti ini. Karena biasanya kalau kita buka filter nanti olinya tumpah. Kita bawa kunci 14 untuk buka baut pembuangan di karter. Nah, langsung pas. Ya, pakai tangan saja. Ini sudah terlepas. Per 5.000 rutin saya ganti bersama dengan filternya. Oli sedang ditap. Oke, pantau terus videonya ya. Nah, bersihkan dudukan filter sampai bersih. Baut bawah ya, baut karternya. Bautnya dipasang lagi karena kita segera kita pasang dulu filternya. Kita kencangin guys. Di 3 liter ya bro. Nah, karena patokan kita kan ini guys. Nih, ini adalah indikator full, sedangkan indikator low-nya hanya di sini, jauh sekali rentannya. Posisi oli di sini pun aja masih aman, fullnya di sini. Dilapis tisu lagi, kemudian dikencangkan. Jangan terlalu kencang, nanti dol, lap-lap sisa oli. Sudah beres, sekarang kita coba nyalakan mobilnya. Kita panasi minimal sampai nanti kipas pendinginnya berputar ya. Setelah berputar, kita matikan. Tunggu kurang lebih 3-5 menit, baru kita cek di stick apakah olinya sudah cukup atau belum. Posisi ada di sini. Sudah jauh dari kata aman.
Baik, bisa kita mulai lagi ya pembelajaran dari diskusi sinkron pada Zoom Meet ya. Tadi kalian sudah menyimak ada beberapa materi dan media video yang silakan hasil diskusi dari proses pengamatan yang sudah Bapak sampaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 8 nanti bisa untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Silakan mulai dari disampaikan. Mas Rudi bisa diperhatikan ya. Kelompok 3, Pak. Oke, monggo dari kelompok 3 disampaikan. Selanjutnya pendapat dari kelompok kami. Apabila tekanan oli terlalu tinggi dapat disebabkan oleh kerusakan pada saluran katup relief. Relief, oke, lanjut. Hal ini dapat menyebabkan oli yang seharusnya ke katup relief diteruskan ke saringan oli, dan ini dapat menyebabkan kerusakan dan terjadinya penyumbatan pada saringan oli. Oke, terima kasih pendapat dari kelompok berapa Mas Rifki? 3, Pak. Oke, kelompok 3, terima kasih. Kita aplaus ya kelompok 3 ya. Selanjutnya mungkin dari tambahan dari kelompok yang lain, silakan. Jadi silakan bisa digali, saling bertukar informasi tentang pengamatan-pengamatan yang sudah tadi amati, nggih. Silakan. Siapa yang kelompok 1? Perwakilan. Saya, Pak. Nggih. Namanya siapa Mas? Nama dan kelompok. Nama Alfian Handayani dari kelompok 1. Nggih. Monggo. Pelumasan memegang peranan yang penting dalam proses kinerja mesin. Apabila terjadi kerusakan pada sistem pelumasan, maka kerja mesin pun akan terganggu. Gangguan yang sering terjadi pada sistem pelumasan adalah kebocoran pada oli, tekanan oli rendah, dan tekanan oli yang terlalu tinggi, dan oli berubah menjadi encer. Terima kasih Mas Alfian Handayani dan kelompok 1. Mas Rifki, ada pendapat? Boten. Lanjut dari kelompok yang lain, monggo. Boten. Oh, boten enten. Pak. Yuk, kelompok yang lain. Silakan. Pak, dari kelompok 2. Kelompok G. Kita seluruhnya dapat melumasi komponen-komponen mesin yang bergerak. Akibat komponen-komponen tersebut akan mengalami kerusakan. Hal yang harus dilakukan adalah overhaul sistem pelumasan lalu pemeriksaan kinerja pompa oli. Pak. Ada tanggahan atau pendapat dari yang lain pula? Monggo. Mas Taufik mungkin, Taufik dan kelompoknya bisa untuk menyampaikan. Monggo Mas Taufik dan kawan-kawan, perwakilan saja. Ahmad Taufik. Itu Pak. Monggo. Akibat tenaga mesin yang dihasilkan menjadi berkurang dan gas buang berwarna putih pekat. Komponen-komponen mesin seperti dinding silinder, torak, dan cincin torak suatu saat akan mengalami keuasan akibat adanya gerakan. Usaha tersebut dapat menyebabkan oli masuk ke ruang bakar. Pastikan, Bapak harap silakan bisa dituangkan pendapatnya guna untuk memperkaya tambahan ataupun hasil diskusi ini nanti bisa untuk menambah wawasan kalian. Saya, Pak. Monggo. Berkenaan dengan mesin cepat, panas, dan overhead, indikasinya oli mesin berkurang, terjadinya kebocoran pada baut pembuangan oli. Ya. Kebocoran pada baut pembuangan dapat disebabkan oleh kurang kencangnya saat pemasangan setelah melakukan pembuangan oli. Kencangkan baut sesuai spesifikasi agar tidak terjadi kebocoran pada baut oli. Sudah. Mas Noval, kelompok berapa Mas Noval?
kelompok 6. Kelompok 6. Oke, terima kasih dari kelompok 6 sudah melengkapi jawaban dari pertanyaan ataupun review dari kelompok-kelompok yang lain pula. Menanggapi dari teman-teman, bisa saya simpulkan minyak pelumas memiliki fungsi yang sangat penting dalam melindungi bagian-bagian mesin yang saling bergesekan, yaitu dengan cara memberikan pelumasan, pendinginan, perapat, pembersih, dan penyerapan tegangan pada komponen mesin agar tidak terjadi kerusakan pada komponen mesin. Terima kasih Mas Rudi. Jadi saya garis bawahi ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Rudi dan pendapat-pendapat dari kelompok 1 sampai kelompok 8 kami ucapkan terima kasih ya. Jadi Bapak gariskan jadi kesimpulan dari berbagai tanggapan dari kelompok, intinya benar apa yang disampaikan Mas Rudi tadi. Jadi memang benar fungsi untuk pelumasan itu kepada kinerja mesin sangat berpengaruh ya. Jadi karena saling bergesekan antara komponen-komponen pada sistem pelumasan, tentu pelumasan itu sebagai perapat, sebagai pendingin, dan juga bisa sebagai pelumas pada komponen untuk memperlancar kinerja mesin ya. Mohon maaf, untuk memperlancar kinerja pada komponen mesin sehingga kinerja mesin pun akan maksimal ya. Kemudian berkenaan dengan perawatan sistem pelumasan. Nah, jadi yang disampaikan kelompok-kelompok tadi misalnya pemeriksaan kualitas dari kualitas oli dan kuantitas olinya, kemudian dari pemeriksaan ketinggian oli, kemudian dari pemeriksaan tekanan oli ya, berikut pada komponen-komponen relief, kita harus melakukan pemungkaran, kemudian proses penggantian oli itu juga harus diganti ya sesuai dengan anjuran SOP di manual book ya, untuk memperlancar kinerja mesin ya, seperti itu. Kemudian teknis penggantian oli pun juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan SOP ya, termasuk pengencangan pada baut tutup oli pun juga harus sesuai dengan spesifikasi untuk menghindari suatu kebocoran. Nah, kemudian untuk pemeriksaannya bisa menggunakan UGD ataupun scanner ya, untuk yang mesin EPI, seperti itu untuk mempermudah gangguan, deteksi gangguan atau trouble yang ada pada sistem pelumasan ataupun komponen yang lain. Seperti itu ya anak-anak semuanya ya. Ataupun mungkin ada tambahan atau dari kelompok yang lain ataupun pertanyaan dari satu ataupun dua siswa berkenaan dengan diagnosa dan perbaikan sistem pelumasan ada. Nanti kalian bisa didiskusikan menggunakan WhatsApp group untuk diskusi asinkronnya. Baik anak-anak semuanya, menanggapi tadi ada beberapa yang tidak mengikuti pembelajaran unit, maka dari itu Bapak sampaikan terkait dengan diskusi asinkron yang sekalian lakukan pada WhatsApp group pada hari ini. Silakan bisa diklik di sini, di play, kemudian nanti kalian simak dan cermati, mungkin bisa kalian share pendapatnya pada WhatsApp group ini ya. Silakan untuk keaktifan dan semangatnya tetap dijaga. Oke, selamat. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Pak, saya mau menyimpulkan Oke. Mas Arif monggo. kesimpulan. Oke. Menurut saya apabila indikator di oli mesin menyala saat mesin sudah hidup, menandakan adanya permasalahan pada sensor ataupun aktuator sistem pelumasan, harus dilakukan adalah mematikan mesin mobil lalu periksa secara visual kualitas dan ketinggian oli mesin. Oke. Terima kasih sudah membantu untuk kesimpulan dari proses pembelajaran pada pembelajaran daring ya, Mas Arif, benar. Jadi untuk mempermudah seorang teknisi ataupun kita ya dalam proses pemeriksaan ataupun mendeteksi gangguan pada suatu sistem pelumasan yang mengalami trouble, itu untuk lebih mudahnya memang kita harus menggunakan scanner untuk mendiagnosa ataupun trouble awal pada sistem pelumasan ataupun komponen yang lain, sehingga untuk kinerja pelakuan proses perbaikannya juga lebih mudah. Seperti itu ya Mas semuanya ya. Kemudian pastikan Bapak sampaikan kembali, pastikan sebelum kalian melaksanakan proses pembongkaran itu memang harus kita diagnosa terlebih dahulu ya. Kemudian setelah terdiagnosa kerusakannya baru kita bongkar, kemudian kita periksa komponen pada sistem pelumasan, mungkin ya ada pompa oli, ada valve ataupun dari komponen yang lain, nanti bisa diperiksa, dan kalau memang masih memungkinkan untuk diperbaiki ya silakan bisa diganti, tapi kalau tidak ya harus melaksanakan ataupun penggantian komponen. Dan jangan lupa ya, jadi untuk proses penggantian oli bisa dilakukan sesuai dengan SOP. Begitu anak-anak semuanya ya. Jadi setelah kalian mempelajari, mengamati video pembelajaran, kemudian materi yang sudah Bapak sampaikan ya, ada beberapa yang harus Bapak sampaikan ya. Ada nanti soal diagnosa ya, soal diagnosis, soal perbaikannya, perbaikan sistem pelumasan. Nanti bisa kalian cek, nanti saya share di WhatsApp group ya. Kemudian silakan kalian bisa dikerjakan dan dikumpulkan guna untuk mengetahui hasil belajar kalian setelah melaksanakan pembelajaran daring pada kali ya. Jadi penilaian sikap ini termasuk kejujuran, kemudian kerjasama, kemudian harga diri, termasuk percaya diri. Nanti akan Bapak observasi pada proses seperti ini, diskusi sinkron ataupun asinkron pada WhatsApp group. Tetap semangat anak-anak semuanya ya. Sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri ya, tentu banyak kekurangan dan mungkin pada penyampaian materi yang kurang lengkap dan sebagainya, silakan nanti untuk pemahaman yang lebih Bapak share ya, tambahan materi yang akan saya share di Google Classroom dan WhatsApp group. Silakan nanti bisa kalian akses, dan jangan lupa untuk kinerja tes formatif yang sudah Bapak share silakan bisa dikerjakan. Kemudian nanti diskusi asinkron pun bisa kalian diskusikan menggunakan WhatsApp group dengan kelompok masing-masing. Nanti bisa saling bertukar informasi dan wawasannya akan bisa dikerjakan. Begitu anak-anak semuanya ya. Saya rasa sudah jelas dan cukup proses pembelajaran daring pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi apabila ada yang mengalami kendala pada saat proses pengerjaan soal tes formatif, silakan nanti bisa dikirim atau dikerjakan dengan manual dan dikirim dokumen atau boleh menggunakan dokumen foto ataupun film. Baik, silakan untuk mengakhiri proses pembelajaran daring Zoom Meet pada pertemuan hari ini, silakan salah satu bisa memimpin doa. Mas Arif mungkin silakan bisa dipimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.